Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di hadis ke-25 dari 40 hadis yang akan kita tuntaskan. An Abil Abbas Qala Sami'tu Abadalah bin Amr radhiyallahu anhu qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alam baru annaka takumul laila wan nahara qultu inni af'alu zalika qala fa innaka idza fa'alta zalika hajamta alai ainaka wa nafihat nafsuka wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan fasum wa aftir wa kum wa nam. Dari Abu Abbas, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, benarkan berita yang aku dengar bahwa engkau mengerjakan sholat di malam hari dan puasa di siang hari secara terus-menerus? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, kalau engkau mengerjakan itu tanpa kendali, sesungguhnya engkau telah menyiksa matamu, menyakiti tubuhmu. Sesungguhnya tubuhmu juga punya hak atasmu untuk istirahat. Demikian pula keluargamu, maka berpuasalah dan berbukalah, sholat tengah malam dan tidurlah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, tubuh merupakan amanat yang dimandatkan Allah kepada umat manusia agar dijaga eksistensinya. Dalam hal ini, setiap orang wajib menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Karena itu, Islam melarang keras eksploitasi kemampuan tubuh di luar batas kewajaran. Tubuh manusia memiliki garis-garis keterbatasan yang tidak boleh dilampaui. Salah satu dari garis batasan tersebut adalah kelelahan. Kita tahu setelah mengerjakan sebuah aktivitas, tubuh kita akan terasa lelah, terasa loyo, rasa capek, merupakan akibat dari aktivitas yang terus-menerus didesakkan pada tubuh kita. Maka setelah sampai pada tahap lelah ini, kita dianjurkan untuk bersegera menghentikan kegiatan dan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Setelah dirasa cukup, barulah kita kembali beraktivitas seperti semula. Sehubungan dengan hal di atas, dalam hadis di atas, Rasulullah SAW melayangkan teguran kepada Abdullah bin Amr karena eksploitasi yang dilakukannya ketika menjalankan ibadah. Jadi bukan ibadahnya yang dilarang, tetapi aktivitas dalam pelaksanaan ibadah tersebut yang harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti kadar kekuatan tubuh dan juga orang-orang di sekitar. Tatkala aktivitas ibadah telah melampaui batas-batas kemampuan tubuh dan berujung pada pengabaian hak-hak orang lain, tentu ini bertentangan dengan prinsip
moderatisme di dalam Islam. Jadi intinya bahwa hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah berpuasa tapi juga berbuka, sehingga kita dilarang untuk berpuasa terus menerus ya. Rasulullah juga sholat tengah malam tetapi juga tidur. Jadi kita harus cukup istirahat ya, dan itu sesuai dengan tuntunan hadis tadi ya. Jadi kita dilarang memforsir tubuh kita ya. Jadi hak tubuh juga untuk beristirahat ya. Dan itulah indahnya Islam ya. Jadi kita memang suruh terus beribadah, dan istirahat pun itu bernilai ibadah ya, ketika kita jalankan sesuai dengan proporsinya. Di dalam kesehatan saya kira kita sudah semua sama-sama tahu ya berapa banyak porsi kita untuk istirahat ya. Walaupun tentu perdebatan masih terjadi juga, dan mungkin juga perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Kita sering mendengar bahwa kita dianjurkan untuk istirahat itu antara 7 sampai 8 jam ya, 7 sampai 8 jam. Itu adalah aturan secara general ya. Ketika kita mencoba untuk menerapkan pada masing-masing pribadi, kadang-kadang setiap individu itu unik, sehingga memang ada orang yang mungkin dengan 5 jam istirahat sudah cukup ya. Ada yang bahkan dengan 4 jam sudah cukup ya. Jadi tetapi harus kita garis bawahi bahwa tubuh itu perlu istirahat ya. Jadi tidak boleh kita memforsir terus-menerus ya. Bahkan ya sekali waktu kita boleh saja kita melebihi kapasitas, tetapi tentu untuk hal-hal yang darurat, hal-hal yang urgent. Jadi ketika kita sudah pada kondisi normal ya kita lakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.